Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berilah para penyuluh agama Islam dari KUA Kecamatan Malusma Kabupaten Majalengka kali ini ke Masjid Al-Jabar Bandung dalam rangka mengikuti kegiatan Gerakan Nasional Pengentasan Buta Aksara Al-Quran Jawa Barat mengaji bersama LPKK. Di sana para penyuluh mengikuti kegiatan TOT atau Training of Trainer dengan metode Islah. Selama di sana, para mu'alim se-Jawa Barat dibekali ilmu metode mengajarkan Al-Quran dengan metode Islah bersama Al-Ustadz Mahbub Soleh Zarkasi sebagai Ketua Umum DPP LPKK atau Lembaga Pembinaan Qiraatul Quran. Adapun kegiatan ini dilaksanakan untuk mengentaskan buta aksara Al-Quran dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang mencintai Al-Quran. Tugas pokok LPKK adalah ikut serta membantu pemerintah, khususnya Kementerian Agama Republik Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, dan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran, khusus di bidang pembinaan dan pengajaran membaca Al-Quran dengan menjadikan masjid sebagai sentral aktivitas umat Islam, serta membina dan mengajar membaca Al-Quran bagi warga muslim yang tidak mendapatkan kesempatan belajar membaca Al-Quran di masjid, mushola, pondok pesantren, atau di lembaga pendidikan Islam sehingga sampai saat ini belum bisa membaca Al-Quran. Jayalah terus LPKK dan Kementerian Agama Republik Indonesia. Dipanjang-panjangkan, jangan dipanjang-panjangkan, jangan dulu. Target kita adalah satu, kenal huruf hija, kedua makhorijul, ketiga harokatil, keempat huruf bersam. Kita belum belajar panjang pendek, biarkan. Harusnya bacanya gimana? Wah, itu kita yang sudah bisa baca. Mereka ini kan loadingnya agak lemot, sambil berpikir yang di depannya. Ya maklum tiap hari kampung. Tapi kalau manggil papa, mama, tuang sarang naon ayeuna mah? Sarang kampung. Halaman ini adalah pemantapan pengenalan huruf hijaiyah, harokat huruf, dan makhorijul huruf. Yang di tengah fa, fi, fu, ko, ki, ku. Kasih istidad, afa, sama-sama. Yang namanya fa itu ada angin keluar. Afa, bukan apa. Pa, pepes ikan, fefes ikan, fa'affa, affa, fa'ammal yatima fala taqhar, wa ammal fa'affa. Kemudian qotiqu, akko, di bawahnya kakiku, akka, ada angin keluar sedikit. Allahu Akbar, bukan begitu, anginnya keluar sedikit saja. Kemudian wa, wi, u, ha, hi, hu, a, i, u, ya, i, yu. Ini mengenalkan harokat fathah, kasroh, dhamma. Boleh ditanya, kenapa dibaca i? Kan kasroh. Kenapa dibaca yu? Dhamma. Peserta harus tahu mengapa dibaca yi, mengapa dibaca yu. Tanya, kalau dhamma dibacanya bagaimana? Yu. Kalau kasroh dibacanya yi. Dan selanjutnya, untuk supaya para peserta hafal, nyanyikan lagi. Abatata jaha qadada roza sasa soto kodo akofako kalamana. Halaman 3, coba butuh kijot, baca ta ti tu
Yang ini mah kecil, kamu alim, kecil-kecil juga. Tak itu. Dan selanjutnya. Kemudian coba perhatikan di halaman 3 sampai ke halaman 12 ini sama. Baris yang berwarna hijau, coba lihat. Halaman 3 masih. Apa proyektornya sudah bisa ditampilkan? Mohon maaf ini perlengkapannya. Tapi malayut rokukulu, layut rokukulu, bukan karena tidak ada proyektor tidak berjalan, kita bisa berjalan. Halaman 3 baris yang berwarna hijau dilihat. Ba'ata sama-sama. Lanjut. Lanjut bawahnya. Biasanya begitu baca karena ini nyambung. Dia sambil mikir, kita jangan mencontohkan kumaha sih mah ba'ata. Bukan mencontohkan. Kita suruh lihat yang di atasnya. Coba baca yang atasnya, yang masih belum bersambung. Dia bisa baca ba'ata. Ini juga sama yang bawahnya. Jadi jangan dikasih contoh lagi ba'ata, nantinya nggak mikir-mikir. Selanjutnya ta-a. Ketika dia ragu-ragu membaca karena ini bersambung, kita arahkan ke yang atas. Abah, coba baca bah yang atasnya. Ta-a. Kan bening bisa. Yang bawah itu kalau yang bersambung. Kamu alim, ini mah gening taknya kecil juga. Selesai, jawabannya begitu. Jadi ketika yang bersambung membacanya dia masih bingung, arahkan ke baris yang di atasnya yang masih terpisah. Jangan diajari terus dituntut, capek kita. Panitia cuma ngasih makan sehari sekali, disuruh teriak-teriak. Selanjutnya sampai ke halaman 12. Dilihat sampai ke halaman 12. Ini adalah huruf yang bersambung berbeda, berubah huruf. Kalamana, kakiku. Di bawahnya juga kakiku. Ketika dia mentok, kok ini makanya huruf ini juga sama. Karena di atasnya kakiku, kalau bersambung dibacanya begini, ma. Jadi kita kasih pengertian. Yang penting kuncinya satu. Mengapa 2 hari maksimal 3 hari bisa membaca Al-Quran? Kuncinya satu. Suaranya dipacu. Kalau yang membacanya masih kakiku. Anak saya kalau teriak-teriak, tetangga 5 rumah kedengaran. Tapi disuruh baca Quran, nggak keluar suaranya. Dipacu suaranya. Ayo teriak, ayo kencang. Kakiku kurang kencang. Kakiku kencang lagi mah. Kakiku. Dipacu suaranya. Itu kunci keberhasilan. Ingat, membaca adalah yang dilatih lidah dan suaranya. Pembaca berita juga dia sebelum membacakan berita dia pasti baca berulang-ulang. Atau kita sudah lancar membaca Al-Quran, kemudian kasih berjanji yang dia belum pernah membaca berjanji, dizamin talak tolong membacanya. Abtadiul imla bismiddatil aliyah. Itu yang sudah lancar. Tapi dia sudah bisa membaca Al-Quran dengan lancar, kasih berjanji, kasih debat, pasti macana mual lancar. Setelah dia baca 7 kali, baru itulah pentingnya istiqra. Bismillah ciri metode Islam. B berjamaah, I istidad atau istiqror, kemudian M mudah karena ada pewarnaan.
kemudian bismi i itu istidad, S-nya simpel. Kemudian halaman 13 ini tahqiq. Yang dimaksud tahqiq bukan cara membaca itu kan ada hadar, ada tahqiq, ada tartil. Hadar itu biasanya digunakan oleh para hufaz. Sampai bacaan panjang pondoknya enggak. Idza waqa'atil waqi'atu laisa liwaqa'atiha kadhibatun khafidatun rafi'atun idza rijatil ardu raj'a wa basatil jibalu basyan fa kanat haba'an munbatha wa kuntum azwajan thalatha. Panjang pondoknya, tapi yang namanya hafid Quran, hati dan kepalanya udah nyambung, dia tahu ini panjang ini pendek. Yang dimaksud dengan tahqiq di sini, bedakan makharijul huruf. Ja, sama-sama. Kalau perlu pakai istilah lagi, aja. Tidak boleh ada angin keluar, aja. Za, zi, zu. Azza. Dilatih dengan istidad, semua usia efektif. Daripada dibenyeng-benyeng bibir nama, za, benyeng bibir semua bisa dibenyeng-benyeng. Jadi pakai istidad, azza, aja. Kemudian juga yang shi, ishi, si. Gunakan istidad supaya bisa mengenalkan makharijul huruf. Kemudian halaman 14, perhatikan makhrajnya. Ini sengaja membedakan antara hamzah dengan ain. Ba, a. Biasanya kita tidak lagi mencontohkan, kita hanya memperhatikan. Ma, kencang bacanya. Ba, a. Kita contohkan perbedaan antara a dengan a. Kemudian selanjutnya halaman 15. Mari belajar membaca dengan jelas. Suaranya diangkat keras. Yakin bisa, pasti bisa. Suruh dibaca. Artinya kita ngasih motivasi supaya peserta suaranya diangkat keras. Abatata jaha khodata roza sasa soto kohdo akofako kalamana. Mari belajar membaca dengan jelas, suaranya diangkat keras, yakin bisa. Fathabata, dipanjang-panjangkan, biarkan, karena belum belajar panjang pendek. Nanti ke depan yakin bisa. Selanjutnya di halaman ke-16, membaca benar dan lancar sama dengan lulus. Yang dimaksud lancar itu bukan a, ba, a, ta, sa, a, ja, a, kho, da, a, da. Bukan itu. Apa sih yang disebut lancar? Kenal huruf, kenal makharijul huruf, kenal harokat a, i, u, kenal huruf bersama. Walaupun membacanya dipanjang-panjangkan, a, ba, a, ta, sa, a, ja, lulus. Karena dia sudah kenal huruf, sudah kenal makharijul huruf. Halaman 17, ini perbedaan huruf juga sama. Coba mak dibaca ta, ti, tu. Yang tengah itu cukup kita jelaskan, mak. Ini juga sama, dibaca ta, ti, tu. Kamu alim, ieu mah geuning tangan letik, oke? Jangan terlalu, oh ini tamar butuh ini tabiat, tidak perlu. Kita kenalkan aja, ini juga tak. Lanjut halaman 18 juga sama, ha, hi, hu.
Termasuk halaman 19. Belajar Al-Quran adalah ibadah. Bersemangatlah dan keraskan suaranya. Buku ini selalu memberikan motivasi. Bisa. Karena kadang-kadang kalau kita ngomongin capek. Bapak kalau istrinya nggak bisa diomongin, kasih tulisan, suruh dia baca. Yang makannya kok cuma sama tempe doang. Jadi dia baca, tapi kalau mah kumaha sih? Doa teh tempe deui, jengkol deui. Ngalawan bahasana. Ya, mere duit bara duit emang. Kasih dia tulisan, biar dia baca. Belajar Al-Quran adalah ibadah, biar resapi. Karena biasanya kalau dia membaca, dia mentafsirkan dengan pengertiannya. Halaman 20, makhraj huruf dibaca benar, mumtaz. Fa, tha, ba, ta, kha, ro, ja, fa, na, ta, ro, fa, za, ba, na. Huruf-hurufnya itu betul, maka mumtaz. Jangan memaksa peserta untuk betul seluruh makhrijul huruf. Nanti di depan ada. Minimal setiap halaman dibetulkan ada dapat 2 huruf, 1 huruf. Yang penting suaranya kencang. Halaman 21 perhatikan fathah, kasroh dan dhammah ini sebagai ulangan pemantapan. Tes kelulusan dasar halaman 22. Indahnya sebagai seorang mu'alim teriak-teriak ini biasanya jam setengah 12 sampai ke halaman ini dari pagi. Ketika jam setengah 12 sudah bisa membaca hafadzatu, nikmatnya jadi mu'alim. Rasakan nikmatnya ngajarin mereka yang sudah remaja, dewasa, diajari teriak-teriak. Sampailah ke halaman 22 di jam 11 lebih, jam setengah 12 sebelum makan siang. Mereka membaca dengan bacaan apalagi yang di bawah sudah panjang-panjang. Faqara'a wa kataba fanajaha tola'a wa darosa. Kita yang ngajarin nikmatnya luar biasa. Lanjut. Kemudian ada dalam ciri khusus metode Islam itu dari bismillah itu ada aktual. Apa yang dimaksud aktual? Dulu saya waktu kecil diajari tasrifan. Nasara yansuru nasran fahuwa nasirun wa dzaka mansur. Unsur la tansur mansurun min sarun. Kita belum bisa bahasa Arab, tapi disuruh hafal dan kita nggak ngerti manfaatnya apa. Nasoro, nasoru, nasorot, nasorota, nasor tuma nasor, tuma nasor, tun nasorna. Kita waktu kecil tidak hafal, tidak tahu. Tetapi ternyata manfaatnya setelah di sanawiyah, oh ini teh fi'il madhi, mudhari, mudzakkar dan selanjutnya. Aktual yang dimaksud dengan metode Islam setelah halaman 1 sampai halaman 22 maka peserta bebas buka aksara Al-Quran. Dia sudah kenal huruf, kenal makhrijul huruf, kenal harokat huruf, kemudian kenal huruf bersam. Sebelum belajar ke tajwid di juz 2 kita ajarkan dulu perangkatnya. Karena nanti apa itu idhar? Idhar adalah nun dan tanwin bertemu dengan huruf idhar. Kita kenalkan dulu tanwinnya. Makanya di halaman 23 ini kita kenalkan tanwin. Coba lihat, Ma, Bapak, halaman 23. Coba baca sama-sama. A, I, U. Mereka bisa baca. Ini kita jelaskan, Ma, Bapak, kalau yang fathahnya 2 di atas dibacanya an. Dibaca apa, Ma?
Kalau yang kasrohnya 2 di bawah dibacanya in, dibaca apa? In. Kalau dhammahnya 2 di atas dibacanya un, dibaca apa? Ini disebut tanwin. Disebut apa? Kenapa disebut tanwin? Fathahnya 2, kasrohnya 2, dhammah. Jadi jangan jangan dikasih teori-teori, praktek langsung. Apa itu tanwin? Kasroh 2, fathah 2, kasroh 2, dhammah 2. Kemudian kita arahkan ke bawah, fathatain, kasrotain, dhammatain, dibacanya an in un, an in un. Ada yang bertanya, kok ini mah yang ini ada hamzahnya bersambung an in un. Biasanya mu'alim cukup mengenalkan ini juga dibaca an in un dengan kalimat ini juga. Pengenalan tanwin, dan selanjutnya juga sama pengenalan tanwin dan perubahan huruf, halaman 25. Mengingat waktu ini. Dan ron zan wan. Kita hanya ingin menjelaskan bahwa tanwin itu harus ada alif. Kemudian ada huruf yang ketika bersambung itu bisa bersambung, ada yang kalaupun dengan bersambungan alif dia terpisah. Dan ron zan wan hanya mengenalkan saja. Yang penting mereka bisa. Di bawahnya ada di tengah wahudan. Kemudian sama dengan wahudan. Kodayanya tidak perlu ini alif bengkok dan tidak perlu, cukup jelaskan ini juga sama dibaca wahudan. Biasanya tidak kesulitan, apalagi kalangan remaja, dewasa, mahasiswa lebih akademis. Setelah dikenalkan tanwin, selanjutnya kita kenalkan sukun dan tasdid. Dilihat halaman 26. Abah, ma, ini ada ba di atasnya bulat. Ini disebut sukun. Kalau yang sebelahnya seperti angka 3 ke atas, ini disebut tasdid. Coba dibaca a, ba, dia bisa baca. Kalau sukun dibacanya ab, kita contohkan. Oh. Ya nggak apa-apa, kecil-kecil juga proyektor. Saya lihat ke sini. Cuma kasihan yang paling ujung. Wahudan. Kita lihat buku aja. Ab, ib, ub, abba, ibbi, ubbu, bat, bit, but, batta, binti, butu. Tadi saya lihat ada ketua DPD Jakarta Timur. Masya Allah, di Jakarta Timur ini sudah terbentuk 49 KBMA. Dibentuk di setiap RT, luar biasa. Kalangan majelis taklim, kalangan anak-anak remaja. Karena ingat, yang 65% itu bukan ada di TKA, TPA, masjid, bukan itu. Ternyata responnya Masya Allah, luar biasa. Sampai ada satu KBMA bukunya cuma 2, jamaahnya lebih dari 20. Organisasi kita ini baru berdiri, Pak Ketua-Ketua DPD. Jangan melihat organisasi yang sudah 5 tahun, 10 tahun lengkap kantornya, fasilitasnya. Jangan dilihat itu. Bergerak, jangan menunggu lengkap. Jangan cari-cari perhatian. Allah memberikan perhatian dengan caranya. Percaya. Jangan minta perhatian, Allah yang ngasih perhatian. LPKK ini berdiri bukan karena status jabatan fasilitas. Karena kita yakin yang kita perjuangkan adalah kalamullah. Itu saja. Dan alhamdulillah mengalir LPKK ini bersama takdirnya sehingga berkembang di berbagai daerah.
Untuk memudahkan peserta, kasih nada nyanyian yang kira-kira mereka sudah hafal. Dulu ada nyanyian yang waktu main bola Spanyol, do, ole, ole. Mereka sudah tahu ab, ibu, abba, ibi, ubu, bat, bit, but, bata, biti, butu, bat, bit, but, bata, biti, butu, khot, khit, khut, khotta, khiti, khutu, fal, fit, fut, fatdo, fiti, futu, an, it, un, anna, ini, unu. Lidahnya mengeluarkan suara, dia didorong dengan nyanyiannya. Karena nyanyian itu luar biasa, bisa mempercepat hafalan. Paling bawah kita kenalkan, bacaan ini dinamakan tanwin, an, in, un, ban, bin, bun, nun sukun, an, in, un, gunnah, anna, ini, unnu, amma, ini, ummu. Jangan dikasih teori. Wa gunna miman tsumma nunan suddida, tidak perlu pakai teori. Apa itu yang disebut gunnah? Nun dan min yang mim yang bertas. Halaman 27 ad itu adalah pengenalan huruf qalqalah. Kenalkan saja. Ini huruf qalqalah memantulkan suara. Selanjutnya al-qamariyah itu tidak perlu ini alif lam qamariyah. Kita mengenalkan huruf yang berharokat, yang bertanda sukun. Al-qamariyatu, alhamdu, al-adlu, al-fitratu, dan selanjutnya. Halaman 1, ingat, perhatikan lagi ke depan kesimpulan. Halaman 1 sampai halaman 22, pengenalan huruf, makhorijul huruf, harokatil huruf, dan huruf bersama. Untuk sampai ke juz 2, kita beri dulu ilmu tajwid. Dikenalkan tanwin, dikenalkan sukun dan tasdid. Selanjutnya, lihat halaman 28. Ada khaw dari awal khairun, bukan khairun. Mang Khoer, kemana Mang Khoer? Bukan Mang Khoer, Mang Khoir. Jadi kalau ada suami yang namanya Saipudin, Aak Saipudin, bukan Saipudin. Apalagi yang Saipullah, Kang Saipullah, bukan Kang Saipullah. Khaw bukan khaw. Salamun qawlan, bukan qawlan. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Halaman 29. Bacalah dengan suara keras dan jelas, jangan malu dan jangan takut salah. Nah, fungsi adanya klasikal, peserta jadi tidak takut salah. Kalaupun salah, kadang-kadang kencang suaranya, tapi bacaannya salah, paling diketawain sama yang lain-lain. Tapi dia berani bersuara, sudah mantap. Harus keluar suaranya. Halaman 30 ini yang penting. Sebelum mengenal tajwid, kita kenalkan tadi tanwin, sukun dan tasdid. Kemudian kita kenalkan bacaan panjang dan pendek. Dilihat halaman 30. Biasanya kita cukup menyuruh. Coba Bu Tukiem baca ba, bi, bu. Yang sampingnya kita jelaskan, ini dibaca panjang. Untuk membedakan bacaan panjang yang pendek, kasih nada ba, bi, bu. Pokoknya kalau ada yang panjang-panjang suaranya
pasti akan berbeda mana yang panjang dan yang pendek. Ingat, Abah, kalau ada yang panjang, Abah panjang pondok, panjang. Abah, nggak sama-sama? Kurang kencang. Abah, Abika, Abuka. Lanjut yang kencang. Abana, Yubinani. Lanjut. 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 Ana. Lanjut. 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 Ada yang protes, Pak Mualim, nanti apa nggak terbiasa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dizamin pasti hilang. Karena di juz 2 kita pakai bayati, nada tinggi, datar, rendah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rata-rata setelah masuk juz 2 hilang. Hilang dengan sendirinya. Jadi sekarang untuk membedakan mana yang panjang dan yang pendek, kasih nada dulu, penting. Lidahnya tidak akan terjebak dengan matanya. Oh ini panjang. Setiap ketemu yang panjang-panjang, da. Halaman 31 dilihat. Da. Lanjut. Ya Hanana. Lanjut. Ya. Manja-manja dikit coba Bu. Fatihatun wa qari'atin wa afiyat. Dengan dikasih nada, dia tidak akan memberikan nada pada yang pendek. Fatihah, mungkin buktikan. Dia pasti akan memberikan nada yang panjang-panjang. Fatihatun. Dan selanjutnya di bawah halaman 31 masih di bawahnya di tengah. Ulama, kita hanya menjelaskan bahwa apabila ada alif di atas ada tanda itu dibaca lebih panjang. Kita tidak ingin mengenalkan ini mad wajib muttasil, bukan. Hanya memberikan bahwa apabila ada yang tanda di atas alif dibaca lebih panjang dari 2 huruf. Halaman 32. Bi. Coba saya minta suara yang paling kencang. Abi, sama-sama. Abi. Lanjut. Kurang kencang. Bukti Rohimi Sodik. Dan selanjutnya halaman 233 membedakan bina baina. Kenapa dibaca panjang? Karena ada ya sukun sebelumnya kasroh. Yang ini tidak dibaca panjang, baina, karena ya sukun. Tidak perlu dikenalkan ini huruf lain, tidak perlu. Kemudian peserta ini kita kenalkan Jibril, Mikail, Israfil.
Mereka lelah teriak-teriak. Mu'alim boleh bercerita. Tugas Jibril apa, Mikail apa, Israfil apa, Israil apa. Jelaskan, Mak. Pokoknya kalau ada Israel datang, jangan dibuka pintu, Mak. Karena Israel ini tugasnya pencabut nyawa. Jangan dikasih pintu. Jelaskan tugas-tugasnya. Peserta dikasih slow dulu supaya suaranya kumpul lagi. Itu mengapa dikenalkan nama-nama malaikat, setidaknya mereka kenal. Halaman 34, Al-Azizu Ar-Rahimu, lamnya tidak dibaca Al-Azizu Ar-Rahimu karena ada tasdid. Kemudian halaman 35 juga sama, bacaan panjang dengan wawu sukun. Dhammah sebelum wawu sukun dibaca panjang 2 harokat. Kenakan ini matto. Kenapa dibaca panjang? Matto ini abuka, ahuka, a'udzu, atubu. Lanjut yang kencang. Yukinuna. Lanjut. Lanjut. Cukup. Kemudian halaman 36. Yang ini dibaca panjang. Yang ini mah tidak dibaca panjang. Perhatikan perbedaannya. Qulu qaulan, tubu taubatan, sumu sauman. Awas jangan sauman, biasanya terbiasa nantinya. Halaman 37 ini pengenalan bacaan panjang dengan harokat fathah maddah. Abah, Mak, kalau yang harokatnya berdiri di atas, di bawah, pokoknya yang berdiri pasti panjang. Terpercaya, tanyakan ke Suma. Ha, hi, bu. Kasih nada yang membedakan antara yang pendek dengan yang panjang. Kita lanjut. Halaman 38. Nah ini buku Islah ini ada 2 versi. Yang satu versi Jawa, yang satu versi Sulawesi. Ini kebetulan versi Jawa. Di sini saya membedakan antara hamzah sukun dengan ain sukun. Saya kasih contoh al-mu'minu, mu'minuna. Di bawah saya kasih contoh usolli fardhos subhi rakaataini makmuman. Saya mencontohkan makmuman. Tapi di Sulawesi, Pak Ketum, kami di sini nggak pakai usolli. Saya bilang ya sudah, jangan dipakai. Kami minta diterbitkan khusus yang tidak ada usolli, kita kasih. Jadi kalau ada ketemu buku Islah yang ada usolli dan yang tidak ada usolli, itu jangan dipermasalahkan. Yang pakai usolli dan tidak pakai usolli sama saja masuk surga. Zaman sekarang, Pak, umat ini udah puyeng. Apa-apa semua dibid'ahkan. Ulama kita yang sudah ratusan tahun dianggap bid'ah semua. Pakai peci itu dianggap bid'ah. Jangan pakai peci, pakai tasbih. Udah puyeng umat ini. Jangan khilafiyah dibesar-besarkan. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Ajari yang baik-baik saja. Kalau tidak setuju, jangan merasa paling baik, paling benar. Kita ini tidak memasukkan Yahudi dari berbagai versi. Saya orang Nahdiyin. Dengan adanya sekarang posisi Nahdlatul Ulama yang seperti ini, kita prihatin. Kita prihatin. Warga Nahdiyin yang paling banyak belum bisa membaca Al-Quran. Ratusan miliar bukan untuk membina
gak tahu kemana. Organisasi hanya dijadikan untuk memperkaya golongannya, umatnya tidak terbina. Maka gerakan ini yuk kita bergerak bersama-sama, karena mengentaskan buta aksara Al-Quran tidak akan selesai kelompok per kelompok. Tidak akan selesai kelompok berkelompok. 10 tahun, 20 tahun kalau kita biarkan, sekarang 65%. Satu saat Al-Quran dengan tulisan yang beraneka ragam. Sampai yang sudah bisa baca Al-Quran pun dikirim Quran entah dari Aljazair, entah dari Madinah, tulisannya sudah terkadang membingungkan kita, apalagi yang baru belajar. Perhatikan, LPDI sudah menandatangani piagam kerjasama dengan Al-Fatih. Semua peserta KBMA yang sudah lulus bisa membaca Al-Quran, kami merencanakan pada bulan November akan mewisuda lebih dari 5.000 santri di Masjid Istiqlal. Al-Quran, ibu-ibu yang nanti KBMA-nya sudah lulus bisa membaca Al-Quran, butuh Quran berapa, telepon ketua DPD, kami sediakan dengan Quran khusus, tulisannya besar dan memang diperuntukkan untuk mereka yang baru bisa membaca Al-Quran. Tulisannya jelas, tulisannya besar, ada pewarnaan dan tidak ada laten-latenan lagi. Kita ini sudah banyak yang mendukung, tinggal kitanya mau bergerak apa enggak. Kalau merasa cukup ngajarin di masjid, di musola, di TKA, di TPA, kecil bu. Perjuangan kita ini menghadapi yang 65% yang sudah tidak bisa diajak ngaji tiap hari. Kita datang, kita fasilitasi, kita siapkan tempatnya di balai desa, di aula kecamatan, di gedung-gedung pendidikan, kita kumpulkan, kita layani. Mu'alim melayani peserta KBMA. Mengapa sih LPKI pakai KBMA? Punya histori. Saya datang ke anak-anak yang di pinggir kali lagi main. Jang, ngaji Jang. Di mana sih Pak Haji? Ngaji nak. Kalau saya sebut di rumah Quran, pikiran dia, wah ini urusannya sudah pasti sila, la ilaha illallah. Pikirannya sudah kubiah. Tapi ketika saya sampaikan, oh ngajinya di KBMA. KBMA apa sih Pak Haji? Kelompok belajar membaca Al-Quran. Oke, ikut. Sediakan bukunya. Setelah bisa membaca Al-Quran, kita sediakan Qurannya. Makannya kasih makan yang betul-betul bergizi. Dari mana dananya? Pengurus LPKI adalah pelayan mu'alim Al-Quran. Jangan merasa menjadi pengurus LPKI kalau tidak bisa melayani mu'alim. Percuma mending mundur, karena DPD pengurus LPKI termasuk saya adalah pelayan para mu'alim Al-Quran. Tapi jangan disalahmanfaatkan. Budi teangan mu'alimat anu gareulis sungkul. Saya LPKI adalah pelayan mu'alimah. Yuk, pengurus LPKI melayani, mu'alim melayani yang tidak bisa membaca Al-Quran. 5 tahun selesai. Yang hadir ada 3.000, bisa mengentaskan 10 orang saja. Ini nanti di Masjid Kuba ada 5.000 yang akan hadir, juga sama melakukan gerakan. Gerakan ini sudah masif, gerakan ini sudah merespon dengan baik dengan bermodalkan semangat lillahi ta'ala. Alhamdulillah kita bertemu dengan keemasan. Ownernya tadi datang menandatangani. Jawa Barat butuh buku Islam berapa juta? Kurang apa? Itu cara Allah. Kemudian ingat, menjadi mu'alim Al-Quran kuncinya hanya satu, tidak ada yang lain. Apa itu? Jangan mudah kecewa. Datang ke Pak Kades, Pak Kelapa Desa, ini saya mau bentuk KBMA.
ini programnya dan lain sebagainya. Kata Pak Kelapa Desa, biayanya dari mana? Pak Kelapa tidak usah mikir biaya. Terkadang ada juga ini gerakan para pengurus LPKI. Ingat, Kiai Ketua Dewan Penasehat kita di DPP yaitu Al-Mukarram Syekhuna Kiai Haji Syukron Makmun. Beliau menyatakan kalau ada mobil mogok bisa didorong 2 orang, jangan kau buang-buang energi untuk teriak-teriak sekampung, ayo kita entaskan. Lakukan selama mobil ini bisa didorong 2 orang, dorong saja. Kemudian yang kedua, mengapa jangan mudah kecewa? Ini gerakan. Kalaupun kita datang kepada yang bertitel, yang pejabat tinggi, kalau sampai ke tangan penggerak, ini pasti bergerak. Tapi kalau hatinya Allah tidak bukakan untuk bergerak dalam Al-Quran, maka dia hanya mengatakan, oh ya baik, oh ini program baik. Tapi kemudian hanya masuk laci, tidak bergerak. Ingat, kapan Allah ingin berbicara dengan hambanya? Pada saat hambanya diberikan kesempatan membaca Al-Quran, itulah hamba yang diberikan kesempatan untuk berbicara, berkomunikasi dengan Allah. Banyak hafid Quran yang malas membaca Al-Quran. Banyak yang sudah lancar membaca Al-Quran tapi tidak membaca Al-Quran. Kemudian cara mengajar kepada yang baru, jangan diberi hadis yang mengancam. Hati-hati abah, emak, jangan salah makhraj. Kam min qari'in wal Qur'anu yal'anuhu. Banyak yang membaca Al-Quran dan Al-Quran melaknatnya. Ini orang yang baru belajar, buset dah, belum apa-apa, kasih hadis-hadis yang wa may yatata'ta falahu ajron, yang bersusah payah dia akan mendapatkan pahala 2. Jangan antara mu'alim dengan mu'alim gara-gara berbeda metode berantem seolah-olah sudah tidak seiman lagi. Apa itu metodenya? Metode ini ada satu metode 30 menit bisa membaca Al-Quran. Biaya pendaftaran TOT 350.000, 450.000. Saya tugaskan dari mulai berdiri LPKI ketika melakukan TOT atau training, jangan pernah memungut biaya kepada para mu'alim. Harus kita layani mu'alimnya. Dengan harapan apa? Mu'alim ini rek mangkat di Tasik ka dieu aya nu ngajual embe heula aya. Kudu nama pulang di ongkosan, kita layani. Sekarang belum bisa. Pada saatnya Allah tunjukkan bahwa Al-Quran betul-betul memberikan syafaat kepada para penggeraknya. Yakin, hakul yakin. Kita lanjut. Jangan ceprek wae amis-amis. Halaman 39. Allahu Akbar kabiron. Tidak mungkin dia membaca Allah Akbar kabiron karena kalimat ini sudah umum. Mereka bahkan sudah hafal, cuman belum tahu kos kumaha sih tulisanana. Kalau ada yang membaca Allahu Akbar kabiron, biarkan. Walhamdulillahi katsiran, biarkan. Karena kita belum berbicara membahas masalah tajwid. Kemudian Allahu, ini lafzul jalalah. Perhatikan ibu-ibu, ini terkadang orang Sunda Masya Allah eta. Ada lagi Masya Allah. Ini lafzul jalalah, tidak semua orang langsung bisa. Orang India Allahu Akbar, Allahu Akbar, maksud dia Allah itu adalah Allah. Apa ini berubah makna? Tidak.
Saya selalu mencontohkan guru kita semua, seorang ahli tafsir, sampai terus saya mengulang, saya sampaikan tokoh ulama kita dari Afghanistan, dari Turki berguru ke beliau, sampai pada saat Al-Quran, karena dulu ada Islam Nusantara, sehingga Al-Quran dibaca dengan langgam Jawa. Silahkan buka di YouTube, ada di Istana Negara. Subhanalladzi asra bihamdihi, pakai langgam Jawa. Saya datang ke beliau, Syekhuna, ini perlu dijelaskan umat ini, karena mereka yang merasa nasionalis bahwa silahkan beragama tapi jangan seperti orang Arab. Betul dalam hal lain, tapi dalam membaca Al-Quran harus biluhunil Arab, harus dengan lahannya, dengan gaya nada Arab. Ada bayatin, sobahi, zadros, jiharkah, mihawan, dan lain sebagainya. Sekarang kalau orang Jawa pakai langgam Jawa, orang Betawi pakai langgam Betawi, orang Sunda pakai dangdang gula, pakai kinanti. Kacau lah kita. Untung Islam Nusantara nyungsep rungkat itu. Alhamdulillah. Kalau tidak, ini orang-orang NU yang merasa paling NU dan ini harus Nusantara, rusak, Pak. Yang kita tokohkan itu mereka, cuman mereka hanya mengambil manfaat. Boleh divideokan biar didengarkan sama celiknya, Pak. Umat banyak yang tidak bisa membaca Al-Quran, dia berkeliaran dan lain sebagainya hanya untuk kelompok dan golongannya sendiri. Ratusan miliar tidak pernah mengalir kepada pembinaan. Kapan NU membina sampai ke desa? Gak ada. Betul atau betul? Takbir. I'm so ngomong kesel. Kesel ketika kita ingin bergerak mengentaskan buta Al-Quran, cuek, pura-pura tidak tahu, tapi ketika tampil, kami organisasi terbesar di Indonesia, matamu. Dan selanjutnya halaman 39 sampai ke bawah ar-ruku, ini bacaan sholat, silakan ajarkan. Kemudian halaman 40. Nah, ini halaman 40. Dulu kita belajar at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibah. Tidak perlu tasdid itu sedikit aja, dihentakannya sedikit aja. Dan selanjutnya, mohon maaf hanya sekilas, kita lanjut ke halaman ke juz 2. Sebelum kita kenalkan di juz 2 ini, pertama mengenalkan hukum nun sukun dan tanwin bertemu dengan hijaiyah. Tambah lagi mengajarkan hukum mim sukun bertemu hijaiyah. Setelah itu diajarkan bacaan panjang pendek di akhir ayat. Karena ada yang membaca qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad. Kita ajarkan di sini akhir ayat yang bacaan panjang dan pendek. Aktual karena tahapan-tahapan pembelajarannya di akademisi sangat diterima. Di awal halaman pertama kita kenalkan hunna. Di sini nadanya dirubah. Qul a'udzu birabbin nas. Jangan begitu lagi. Ini sudah umum, surat An-Nas itu sudah hafal. Apalagi ibu-ibu datang Pak Kiai. Pak Kiai cara ki abdi teh Masya Allah teh ngan eta kamari sareng nu anom kumaha caranya Pak Kiai supaya ieu salaki abdi teh teu kapuluk teu kena pelet. Cek Kiai baca Qul a'udzu birabbin nas. Jadi ibu-ibu geus panggeulana apal.
baca 7 kali maka pelet anu ngora pasti leungit. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas, dihentakkan halus dan ditahan 2 harokat. Ilahin nas, jangan dulu dikasih nada mentang-mentang qori. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin. Tapi kabengek kan ini. Jangan terlalu dulu, biasa aja. Kita mengenalkan guna. Selanjutnya halaman 2, lihat. Halaman 2 ini kita mengenalkan hukum bacaan nun sukun bertemu dengan huruf hijaiyah. Ada idhar. Itu di bawah ada penjelasan nomor 1 bahwa huruf idhar hurufnya ada 6, hamzah, ain, ha, in, ho. Kemudian idgham, ya, ra, mim, lam, waw, nun. Ba, gampang dihafal. Ini yang ikhfa. Dulu waktu di madrasah kita pakai nadom. Sibdasana kam jadasa sumkot sama dum thayyiban sifit tuqot. Madrasah sekarang kurikulumnya sudah kualitasnya jauh dengan yang dulu. Bu, di SD pendidikan agama sekarang hampir mau dijadikan apa generasi kita. Sehingga yang belajar madrasah sekarang dengan yang dulu jauh. Dulu mah hafalan Masya Allah. Sibdasana kom jadasa sukot sama dum thayyiban sifit tuqot dodolima sodasaka jinsin koksin sarang dat tozaifata dot sarang do. Masih apa? Sekarang ada huruf kasih nada yang baru. Tatajada tajasa asa sogo todo fakoka tatajada tajasa asa sogo todo fakoka. Etan ini biasanya beri oyak-oyakan tatajada tajasa asa. Apalagi kalau begini tatajada. Kalau yang muda-muda pantas dia harus nini tak aja. Tujuannya mengapa dikasih nada supaya cepat hafal. Jelaskan idhar adalah apabila nun sukun bertemu dengan huruf idhar harus jelas. Man amana, tidak boleh man, nunnya harus jelas. Man amana. Kemudian idgham, jelaskan ada bunyi nun sukun dimasukkan ke dalam huruf idgham. Udah enak penjelasannya, singkat padat. Mim ba'di, bunyi nun dan tanwin digantikan oleh huruf mim. Apa itu idgham? Memasukkan. Apa itu idhar? Jelas. Ayo budak santri, urang Cipasung kawin jeung budak santri Manon Jaya, panganten anyar. Neng, ayo idgham neng. Cek si neng, gampang idgham mah idhar heula ieu urusanna kumaha kudu jelas heula. Main idgham wae. Mim ba'di, kemudian ikhfa berdengung. Perhatikan, jangan terlalu detail bahwa ikhfa itu adalah tidak. Perhatikan ke depan, ibu, lihat saya. Ikhfa menyamarkan itu bukan berarti si mulut itu celana, bukan. Lidahnya nempel ke atas, tempelkan ujung lidahnya karena alak-alakan. Kamana ayam kuring, itu ikhfa, menyamarkan. Idhar, idgham, jelaskan. Ini sengaja contoh-contohnya bacaannya pendek, panjang-panjang.
Ini adalah sebagai latihan. Iklam, ikhfa biasanya karena ini sebagai latihan, asalkan kuncinya satu Bu, suaranya kenceng dijamin bisa. Nah kemudian Pak Sekjen bisa dibukakan semua bawa handphone ya, karena tadi saya praktekkan santri 5 tahun, santri LPKI baru 1 hari, ditanya qul la yusibana illa ma kataballahu lan, saya jamin santri LPKI kurang dari setengah menit tahu karena dibuka aplikasi. Belum bisa. Oke, coba dibuka handphonenya dulu. Buka handphonenya, silakan. Yang ada kuotanya, Buka dulu ke YouTube. Silakan buka dulu ke YouTube. Nah, sudah dibuka YouTube-nya. Tulis LP Kiki TV. LP Kiki TV. Ya, LP Kiki TV di YouTube. Udah kebuka? Silahkan pilih yang mana saja. Saya cuma minta tolong subscribe sekali saja, supaya LP Kiki TV ini memiliki daya. Oke, subscribe. Buka TV LP Kiki TV. Silahkan pilih yang mana, tolong subscribe sekali ini aja. Subscribe untuk kepentingan kita semua, supaya syiar Islam ini betul-betul. Kemudian sekarang buka di Google-nya, tulis Labdi di aplikasi, di Play Store tulis aplikasi Labdi. Ya, Labdi. Ada perasaan di grup peserta sudah pernah di-share, itulah aplikasinya. Begitu Ibu membuka aplikasi itu, jangankan dibaca aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqamahun, tulis aja pakai huruf Latin, aghlalan, enter langsung apa-apa. Eleh kanu nyekal Fatur Rahman kudu mukahula yuswasi majid apa sudah menjarot apa istilahna dan lain sebagainya, nyari halamannya, nyari surat apanya. Dengan aplikasi ini ketik pakai Latin, diketik pakai Latin langsung di enter, dia akan terbuka. Kemudian setelah pengenalan mim sukun, kita kenalkan mim sukun. Ada idhar syafawi, kemudian juga idgham mimi dan lain sebagainya. Itu latihan saja. Lanjut halaman 13. Ada waktu berapa menit lagi ini? Halaman 13 kita kenalkan bacaan akhir ayat yang panjang. Disinilah kita ajarkan, yuk mak-mak, abah-abah, baca Al-Fatihah dengan indah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ke atas. Ihdinas siratal mustaqim. Datar. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dulu ketika tarawih waladdallin itu musafal ilmi, Ibu dengan menahan lam satu harokat saja itu sama seperti ditakolkan waladdallin, itu sudah mutakol. Dol
lebih bagus. Asal walau dol, nah itu yang salah. Walau dhalin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jangan berhenti di alaihim. Berhenti di alaihim boleh, dilanjutkan boleh. Ulah pasea gara-gara berhenti dan waladhdallin. Itu juga sudah takor. Lanjut halaman 14 menjelaskan innahu kana tawwaban. Ada tanda dibaca, kasih tanda panah, dibacanya innahu kana tawwaba. Ini sudah isyarat, lebih mudah. Maddul layyin, mad layyin jangan dulu ada huruf layyin, ada mad layyin, tidak perlu dijelaskan. Itu nanti ke depan. Hadzal bait min khauf. Jelaskan ila fil Quraisy dan selanjutnya pengenalan saja. Kemudian untuk membedakan mad layyin mad alif disukun, saya kasih contoh Allahumma hdini fi man hadait. Oh sudah bisa. Nah lafzi ada tulisannya. 15 menit lagi siap. Nah ini kalau di versi Sulawesi Selatan nggak ada Allahumma hdini fi man hadait. Saya menjelaskan bahwa ini bukan mad alif sukun. Saya kasih contoh dengan doa kunut. Yang tidak pakai doa kunut tidak apa-apa, sobek aja. Jangan gara-gara ada doa kunut, karena saya diajari dengan doa kunut, ya saya tulis. Kemudian halaman 17, Qul huwallahu ahad. Kemudian ini disebut qalqalah, huruf yang di akhir menjadi sukun. Qul a'udzu birabbil falaq. Dan selanjutnya pengenalan bacaan akhir yang pendek. Halaman 18. Nah ini juga nih banyak yang wal fajr. Ada yang membaca wal fajr, ada jer. Kata satu lagi wal fajr. Lidahnya hanya bersiap-siap mengucapkan roh. Bagaimana hukumnya? Dua-duanya betul. Jangan pasea gara-gara yang satu wal fajr, yang satu wal fajr. Wah itu sesat itu. Wal fajr, wal fajr, karena kemudian al-qiyamah tak dibaca, sudah ada tandanya, sangat mudah mereka. Halaman 30, inilah mengapa Bismillah L-nya itu lengkap. Metode islah ini alhamdulillah kandungannya sangat lengkap. Sampai saya pernah mengajar para mu'alim, kemudian saya bilang, mari kita sekarang belajar huruf muqatta'ah. Sing haru lembu muqatta'ah, naon si muqatta'ah? Wah ini mu'alim sesat ya, muqatta'ah. Istilah muqatta'ah itu adalah fawatihus suwar. Ada 14 huruf dalam 29 surat. Ini namanya huruf muqatta'ah. Sudah enak di bawah alif lam mim. Huruf pertama dibaca satu harokat alif lam mim. Huruf kedua dan ketiga 6 harokat. Itu bismillahirrahmanirrahim. Sudah ada penjelasannya. Dan selanjutnya latihan-latihan. Halaman 22 inilah gunakan kesempatan berlama-lama di sini. Karena di sini tempatnya memperbaiki makhorijul huruf dengan ditasdidkan. Falamma wada'atha walakum ma kasabtum. Ini adalah gunnah, ditahan 2 harokat. Kemudian
aqwamu. Ini tujuannya memperbaiki makhrajul huruf. Berlama-lama lah di sini. Halaman 25, pengenalan tanda waqaf. Karena ada MTQ, kita bersyukur negara ini betul-betul mendorong, membiayai adanya MTQ di mana-mana. Karena MTQ lah masih banyak generasi muslim yang mempelajari tajwid secara detail. Kalau tidak ada MTQ, mungkin yang belajar tajwid secara detail sampai panjang pendeknya. Karena ada MTQ kita bersyukur. Kita lanjut halaman 27 ayat Gharibah. Imalah Bismillahirrahmanirrahim. Majreha. Ada lagi majri ke i. Bagaimana majri dan majri? Sama saja. Jangan berantem gara-gara wah si anu sesat majri. Apa itu mu'alim dadakan? Isman malakalata manna. Cuma monyong doang dikit. Nakol bisalismu dipindahkan i-nya, harusnya bisal ismu, harusnya kasroh di alif, dipindahkan ke lam bisalismu. Kemudian tashil hamzah yang kedua diringankan. Sakta sudah tahu. Nah ini badal. Fis samawat. Kalau waqaf maka dilanjutkannya itu nih. Tapi kalau wasol fis samawati tuni berubah menjadi hamzah. Inilah badal. Berarti lanjut short dibaca sin. Wayabsutur wayabsut. Bagaimana sih kalau saya membacanya tidak short tapi sin? Tidak apa-apa. Tapi inilah ilmu. Kemudian halaman 29 sampai diajarkan nun wiqayah. Muhammadinilladzi nuhil mursalin. Ibu lain nuhil mursalin, nuhinil mursalin, adul mursalin, lain adunil mursalin, lutil mursalin, bukan lutinil mursalin. Ayo jujur. Ibu-ibu sering kejebak di sini membaca adunil. Boro-boro mau belajar. Kitanya sendiri tidak semua hanya ini saja. Yang tertulis di sini itu yang ada di dalam Al-Qur'an. Jannati adnil lati, bukan adnil. Jannati adnil lati, adninil. Lumazatil lumazah. Kalau disambung lumazatinil ladzi. Qul huwallahu ahad Allahus somad. Kalau diwasol qul huwallahu ahadunillah. Yauma idil masa, bukan yauma idil. Yauma idinil masa. Uzairu ibnullah, bukan Uzairu ibnullah, Uzairu ibnullah. Dan selanjutnya hati-hati hamzah wasol udah. Kemudian ini yang paling simpel, kita mengenalkan kolkolah sugro dan kubro. Pokoknya kalau huruf kolkolah sukunnya asli ini sugro, nasroh laka sodorok. Tapi kalau kubro itu apabila sukunnya tidak asli karena waqaf ahad. Halaman 32 lebih mudah lagi. Ro tafhim tebal dan tipis. Bagaimana yang tebal, yang tipis? Rinir. Tarkib. Wa iyuridaka bi khairin. Rinir.
Bagaimana kalau tafkhim tebal? Ru ar ur. Jangan dikasih kaidah teori kamus. Cukup apa yang tipis rin ir, yang tebal ru ar ur. Sangat mudah. Coba kita baca sama-sama dengan takbir. Indah betul di halaman ini. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was shadiqina was shadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was shaimin was shaimat wal hafidhina furujahum wal hafidhat wal dzakirina Allaha katsiran wal dzakirat a'adda lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Peserta bisa membaca ini. Ayo ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, buka aplikasinya. Coba dibuka wal hafidhina furujahum wal hafidhat. Buka. Di dalam aplikasi itu ayat dan suratnya ada dan ada terjemahannya dan yang menjaga kehormatannya. Jelaskan ke anak-anak remaja, hei anak-anak remaja, mengapa wanita harus setia? Karena Allah berikan kepada para kaum wanita satu tempat di mana manusia diciptakan, yaitu rahim. Doanya disanjung, diharapkan, kutukannya ditakuti karena wanita punya rahim. Tapi adik-adik remaja, ketika kau tidak menjaga rahimmu, kau tidak menjaga kehormatanmu, setinggi apapun titelmu, setinggi apapun jabatanmu, kekayaanmu, kau hina. Tujuan daripada adanya aplikasi Lahfi supaya mereka membaca maknanya. Jadi bukan hanya membaca Al-Qur'annya saja, tahu ayatnya, tahu hurufnya, dan tahu maknanya. Waladhdallin, halaman 36 dan 37. Untuk membedakan mad wajib dan mad jaid hanya yang tahu bahasa Arab. Kalau saya hidup zaman Abul Aswad Ad-Du'ali, saya yang paling protes. Beda mad wajib sama mad jaid nasa harokat. Dibikin puyang kita sekarang. Mana mad wajib, mana mad jaid. Kita harusnya demo. Karena beliau membedakan mad jaid sama mad wajib, kita puyang. Iya yang bisa bahasa Arab, yang nggak bisa bahasa Arab. Mana satu kalimat, mana dua kalimat kan buatan ngertos. Sehingga halaman 37 di dalam buku Islah ajarkan, apabila di atas huruf alif ada tanda, itu dibaca panjang lebih dari 2 harokat. Jangan terlalu tertangkap ini mad wajib, mad jaid, puyang bu mereka. Pokoknya kalau ada di atas alif tanda baca seperti ini tandanya dibaca lebih panjang 2 harokat. Hantam promo ayat kursi halaman 38, mereka sudah tahu ayat kursi, sudah hafal. Maksilah taulilah kosiro. Kemudian ini lengkap sekali. Kemudian halaman 40. Ini saya mengingat tahun 76 saya di Buntet pesantren. Jadi insya Allah sanad buku Islah ini insya Allah mutawatir dari Abah. Sanadnya kebetulan ya ke Banten, ya ke Gado Bangkong di mana ya, ada orang tua saya dulu di Gado Bangkong, kemudian di Amas Sempur. Insya Allah belajar kepada
orang tua sanak saya. Kemudian tahun 76 di Al-Maghfurlah Kiai Haji Jawahir di Buntat Pesantren. Kemudian ke Kiai Haji Muhammad Toyali Sirosad di Cimanggis Bogor di Nurul Huda. Ini kenang-kenangan saya waktu belajar di Sanawiyah. Ada ayat 7. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Abah mah buka aplikasinya. Begitu dibuka, cukup tulis qul lan yusibana pakai huruf Latin enter. Dia akan membaca terjemahannya. Katakanlah bahwa semua musibah itu sudah Allah catat. Dengan membaca maknanya, dia terkuatkan hatinya daripada diomongan. Wa iyyamsaskallahu bidurrin. Kenapa diwarnai ada yang hijau, ada yang hitam? Karena ini tidak satu surat. Ayat potongan-potongan ayat yang disebut ayat 7. Insya Allah sangat mengandung hikmah, menguatkan keimanan. Halaman 42 kita kenalkan cara berdoa ya. Bapak maneh geus eueuh ayeuna geus bisa maca Quran. Cara ngadoa mimitian ku sholawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kita ajarin sampai mereka bisa mendoakan kita. Evaluasi akhir dengan akhir ayat Al-Baqarah. Terakhir surat Al-Muluk. Padahal kalau bisa ditayangkan video. Kebetulan ini ada mu'alimnya dari Hajjah Mila, Yayasan Islam Ar-Rasyid. Itu jamaah ibu-ibu di wisuda, nenek-nenek. Kalau di sana nenek-nenek udah tua. Setelah mereka lulus, mereka membaca Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masya Allah, Bu. Setelah lulus, kita wisuda, kita berikan hadiah Quran. Berapapun yang sudah lulus membaca Al-Quran, telepon ke DPD minta Quran berapapun kami penuhi. Bismillah. Kita kasih Quran kepada yang sudah bisa membaca. Cara mengajarkannya, perhatikan. Kembali kepada istiqra, diulang-ulang. Saya hafal surat Al-Kahfi, surat Yasin, surat Tabarok. Mengapa ini surat Tabarok? Silahkan dibuka di YouTube dalam tafsir Ibnu Katsir atau Al-Imam Syekh Nawawi Al-Bantani. Al-Muluk menjadi target metode Islah. Al-Muluk ini disebut surat Al-Munjiyah. Mata rojulun, meninggallah seorang hamba, asin wazanin, dia pendusta, pendosa. Wa kana fi qalbihi al-muluk, tapi di hatinya dia hafal surat Al-Muluk. Falamma tawaffa wadahal qabra, ketika masuk ke dalam kubur, ja'al malakaini, datanglah dua malaikat Munkar Nakir pakai SOP. Marrobuka, karena banyak dosa, SOP Munkar Nakir main hantem. Fatajassama karyahil abyad, maka tiba-tiba berwujudlah seperti awan putih. Menjaga, ngapain lo? Lah tugas saya kan nyiksain orang banyak dosanya. Ingat Kak, lu tahu siapa gue? Al-Muluk. Apa Al-Muluk? Kalamullah. Kalamullah harus dimuliakan, la yamassuhu illal mutahharun. Ya tapi kan orang ini pendosa besar. Ya tapi saya ada di jasadnya orang ini karena selalu membaca surat Al-Muluk. Sampai akhirnya kalau kau menyiksa, menggenjot ini orang, sama aja dengan menghina surat Al-Muluk. Selamatlah orang ini karena hafal surat Al-Muluk. Disebutlah surat Al-Munji. Tujuan metode Islah di akhirnya menggunakan surat Al-Muluk. Mbok yo para mu'alimnya hafal surat Al-Muluk.
pesertanya sering membaca surat. Yang tidak hafal 1 juz, 130 juz, hafalah surat Al-Muluk, karena ini yang akan memberikan syafaat, menyelamatkan. Itu tujuannya mengapa targetnya menggunakan surat Al-Muluk. Saya tidak bisa memperpanjang, waktunya sangat singkat. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Siap mengentaskan buta aksara Al-Quran? Siap? Bismillah, tawakkalna billah. Kami dari LPKT siap melayani para mu'alim Al-Quran. Jangan kecil hati, Allah sudah menunjukkan perhatiannya kepada kita. Bismillah, tawakkalna billah. Berjuang untuk mengentaskan buta aksara Al-Quran. Ada pertanyaan? Mudah-mudahan tidak ada. Pokoknya kita tadi nanti wae. Demikian, mari kita sama-sama berdoa. Allahumma anta bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rabbana, seperti yang Rasulullah sampaikan bahwa sakaratul maut itu sakitnya seperti disayat-sayat. Amin. Jadikanlah kami para pecinta Al-Quran ini tersenyum saat sakaratul maut ya Allah. Amin. Al-Fatihah. Iya. Saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal yang kurang berkenan. Metode bukan tujuan, semua metode baik, tidak harus metode islah. LPKT memberikan solusi bukan untuk menyaingi. Jangan terjadi perbedaan, gesekan gara-gara metode. Semua metode baik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Takbir untuk Kiai. Allahu Akbar. Luar biasa. Baru kali ini dengan waktu yang sesingkat itu, alhamdulillah khatam. Ya, alhamdulillah. Juz 1 sampai juz 2 khatam. Alhamdulillah. Jadi luar biasa dan mudah-mudahan ini berkah. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas peran serta dan partisipasinya dalam TOT ini. Dan nanti saya infokan untuk sertifikat akan dikirim insya Allah kisaran 1 minggu paling lambat. Itu sekali lagi mohon maaf, kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Jazakumullah khairan katsir. Semoga Allah membalas dengan kebaikan yang banyak dan berlipat-lipat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di rila berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.